Yang kedua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Apabila di sana sini ada kekurangan, ada kekhilafan, baik dari segi penerimaan ataupun jamuan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sekarang kita ada di tahun 1445. Hakikatnya ketika tahun itu bertambah dalam kehidupan kita, bahwasanya kematian itu berarti sudah semakin dekat dengan kita. Nabi pernah berkata, kalau seandainya kamu tahu begitu cepatnya kematian itu menghampiri kamu, tentunya kita akan banyak bersiap-siap untuk menyambut datangnya kematian tersebut. Bahkan katanya kematian itu menghampiri kita lebih cepat daripada angin yang bertiup. Kalau angin bertiup cepat banget, kematian itu sebenarnya menghampiri kita itu lebih cepat daripada kematian. Tentunya setiap kita sudah mempunyai rencana, mempunyai ancer-ancer kalau orang Betawi bilang. Buat apa? Buat menyambut datangnya kematian. Yang kata Nabi bahwasanya kematian itu datangnya tiba-tiba, datangnya tanpa memberi kabar dulu kepada kita. Walaupun pada hakikatnya bahwasanya kematian itu sudah memberi kabar kepada kita akan datangnya dia. Cuma ya terkadang kita nggak sadar. Terkadang kita lupa dengan tanda-tanda, dengan kabar-kabar kematian yang sudah datang sama kita. Ya kalau kata khotib tadi, ya dulu rambut kita hitam, sekarang dikit-dikit kita sudah meninggalkan dunia hitam ke dunia putih. Iya, dulu gigi kita mungkin rata semuanya. Iya. Makan rayap. Iya. Sekarang permisi atau ya meninggalkan isit kita. Iya, mata kita dulu masih awas banget. Iya. Cewek di pengkolan, kita endus bobnya doang kita udah tahu. Iya. Sekarang iya, mesti kita delengin dulu. Iya. Sekarang sebab banyak bungkusannya perempuan, tahu isinya. Bungkusannya perempuan, isinya. Kalau orang Sumatera bilang betino. Betul. Lanang ya, itu. Ya. Kaki kita, badan kita yang dulu gagah, yang dulu keker, nah itu sebenarnya ya tanda-tanda yang harus kita waspadai, bahwasanya ya kematian itu semakin hari semakin dekat dengan kita. Kata Nabi, orang yang hidup tanpa amal soleh diibaratkan seperti orang yang sedang menyeberangi lautan tanpa perahu. Artinya apa? Ya kita hidup perlu
ya kita beramal soleh. Walaupun amal soleh itu belum tentu menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernah ada dulu orang, kata Allah, ya Jibril, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Orang ini protes, ya Allah, saya masuk surga bukan karena rahmat Engkau, tapi karena amal soleh saya yang begitu banyak yang saya kerjakan. Kata Allah, Jibril, masukkan dia ke dalam neraka. Tadi dia ngaku karena diprotes lagi, ya Allah, kan amal saya banyak. Allah timbang nih amal solehnya yang begitu banyak, mulai dia dari balik dengan satu nikmat mata yang Allah berikan sama dia, masih kalah berat nikmat mata yang Allah berikan kepada dia dengan amal soleh dia yang begitu banyak. Artinya apa? Dengan kita beramal soleh, dengan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, itu artinya kita mengundang rahmat Allah untuk datang kepada kita. Kan gak mungkin rahmat datang tanpa kita beramal soleh. Sekarang gambarannya, di rumah kita ada pembantu atau ada saudara kita tinggal di rumah kita. Makan kita kasih, jajan kita kasih, tempat tinggal kita kasih. Dia tinggal di rumah kita semena-mena. Makan, piringnya nggak pakai dicuci. Kita pulang, rumah berantakan, baju kotor tinggal cuci. Akhirnya kan kita kesal. Tapi kalau dia baik, semuanya dikerjain, yang kita nggak suruh dikerjain, akhirnya kan apa? Kita cinta sama dia, kita sayang sama dia. Nah, gambaran Allah mungkin kayak begitu juga. Ketika kita hidup di dunia ini, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, sholat 5 waktu, puasa dan lain-lain sebagainya, tanpa kita menyampingkan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu insya Allah akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu amal soleh yang perlu dan harus ya kita selalu pelihara adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, ada ustadz yang bilang begini, ya, siapa yang nggak pernah ngomong sama Allah? Ya, setiap hari kita punya kesempatan buat ngobrol sama Allah. Ya, kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan kekasih kita. Dululah misalnya kita masih zaman belum berumah tangga, kita pacaran. Ya misalnya punya kenalan. Pengen gak kita pacaran, ngobrol sama kekasih kita, ngobrol sama pacar kita cuma semenit 2 menit. Iya kagak. Ya Bang Mulo ya? Iya. Oh, Pagi tuh. iya. Nah, Ustaz Sulaiman tau lah gimana ya sama Pak Kalino. Demenan orang dulu berdemenan gimana? Iya. Kalau abah saya cerita itu di pagar katanya cuma dibolongin dikasih apa namanya? Iya. Ngintip kami dulu. Ngintip Bang Mulo ya di apa lidi atau sapu tangannya dikeluarin itu dipegang kalau tuh sinongnya Masya Allah. Ya. Senang nggak ketulungan? Ya lah masalah kayak kita, kayak kalau sini. Nah, ya senangnya nggak ketulungan. Nah, ini ada orang yang nggak mau ngobrol sama Allah. Siapa tuh yang nggak mau ngobrol sama Allah? Orang yang nggak mau baca Quran. Iya kan, ketika kita baca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi dengan kekasih kita. Ya, kita sedang berkomunikasi, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah
yang enggak diinginkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Ya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah, ya, di bawah bendera Nurul Quran yang selalu dikibarkan sama Bang Salam nih, Masya Allah. Selalu dikibarkan bendera Nurul Quran, subhanallah. Ya, itu bisa membakar semangat kita lagi. Ya, buat terus belajar membaca Al-Quran. Ya, nggak ada ruginya. Ya, nggak ada ruginya, bahkan nanti kita bakal melihat tuh hasil yang kita udah usahakan di dunia ini. Ya, walaupun ya tak artinya kita baca terbata-bata, itu pahalanya Masya Allah. Tentunya orang yang udah lancar baca Quran, dia kepengen tuh nanti, wah mendingan gue nggak bisa baca Quran katanya, tapi gue mau belajar. Ya tak itu bacaan terbata-bata, itu pahalanya lebih besar lagi daripada orang yang udah lancar membaca Al-Quran tapi dia mau belajar. Ya, kebanyakan sekarang udah nggak bisa baca Quran, iya, nggak mau belajar. Nah, nanti kalau dia mati ditanya sama Allah, wama imamuka, siapa imamu? TikTok. Iya, aduh bingung dah. Ya, mumpung nih Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan buat hidup, kesempatan waktu yang senggang. Yuk kita manfaatkan waktu yang senggang kita ini dengan kita belajar membaca Al-Quran. Seminggu sekali doang ya, di rumah dipraktekin dah tuh tiap hari. Kita usahakan, kita luangkan waktu kita, bukan nyari waktu yang luang ya. Waktu yang luang tuh kan ada dapat ya. Iya ya, waktu luang sibuk. Meluangkan waktu. Kita meluangkan waktu. Iya. Dia meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di akhir hayat kita kembali dalam keadaan mulut kita basah dengan Al-Quran Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.